Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Agus Siswoyo. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Mekatronika D3 Universitas Sanata Dharma. Saya adalah salah satu peserta Sirdos Smart gelombang keempat tahun 2021. Saya ingin memaparkan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan dari setelah lulus kuliah S2 kemudian sampai sekarang, sampai hari ini. Oke. Di tahun 2018 saya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Di sini berjudul pelatihan robotik untuk siswa Vanlit Muntilan. Jadi di SMA Vanlit Muntilan di sana ada kegiatan untuk ekstrakurikuler untuk robotik, kemudian memberikan surat permintaan ke Universitas Sanata Dharma untuk menjadi guru robotik di sana. Di SMA Vanlit Muntilan Magelang, saya mengajarkan pemrograman untuk robotik dasar untuk siswa SMA, untuk komponen dan peralatan. Di sini sudah disiapkan. Nah, untuk robotik ini mereka dilatih untuk logika ya, untuk pemrograman logika supaya nanti siswa-siswa SMA ini mempunyai kemampuan dalam pemrograman dan perakitan robot untuk masa depan mereka. Kemudian di tahun yang sama ini ada permintaan lagi untuk pengabdian masyarakat di SMK Warga Surakarta. Jadi pelatihan robot land follower ini sudah sudah dilakukan. Saya bersama tim dosen datang ke SMK Warga menyiapkan robot dan pelatihan ya. Di sana juga siswa SMK Warga ini dilatih untuk pemrograman, logika pemrograman, kemudian perakitan robot yang sederhana. Kemudian kegiatan ini dilakukan dalam waktu 1 hari. Kemudian nanti siswa setelah pelatihan nanti ada reviewnya, ada hasil dilombakan dari hasil pemrograman robot tadi. Ini di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 saya dan beberapa tim dosen di Mekatronika Sanata Dharma ini juga melakukan pengabdian masyarakat pelatihan pembuatan robot sederhana di SD Kanisius Kintelan di Yogyakarta. Ini saya dan beberapa tim dosen itu menyiapkan komponen, kemudian datang ke SD Kanisius Kintelan dan melatih dan membimbing untuk merakit robot yang sederhana. Jadi mereka diajari keterampilan untuk merakit supaya daya tingkat minatnya ke robotik itu berkembang untuk siswa SD Kanisius Kintelan. Kemudian di tahun kedua, di tahun 2019 ini pelatihan robotik untuk siswa SMA Regina Pacis Surakarta. Ini saya lakukan dengan tim mahasiswa. Jadi pelatihan robot di SMA Regina Pacis Surakarta ini dilakukan dalam 1 hari. Nanti peralatan dan komponen itu kita siapkan. Dari Sanata Dharma itu sudah menyiapkan beberapa robot, komponen, dan komputer ya untuk memprogram. Nah, mereka dilatih untuk memprogram dan merakit di sini. Kemudian nanti dibuat kelompok per tim, nanti akan dilombakan. Jadi setiap tim nanti akan berkompetisi ya. Kemudian kita kasih beberapa
reward, hadiah untuk mereka yang menang. Itu seperti itu untuk pelatihan robotik untuk SMA Regina Pacis Surakarta. Kemudian di tahun 2020 saya dan tim dosen mekatronika di Sanata Dharma juga melakukan pelatihan manajemen kelas dengan Google Classroom. Jadi saat pandemi kami melatih guru-guru SD ya, melatih guru-guru SD di SD Sengkan di sini. Jadi untuk penggunaan Google Classroom untuk manajemen ya, manajemen kelas, nanti nilai, kemudian tes, materinya itu ditaruh di Google Classroom nanti. Jadi siswa dan guru bisa melakukan kegiatan belajar lewat jarak jauh. Itu targetnya seperti itu untuk Google Classroom. Nah, nanti ini kegiatan dilakukan dalam 1 hari juga. Kemudian reviewnya ya nanti hasilnya nanti dalam sertifikat. Kita dapat sertifikat dari SD Sengkan di situ. Kemudian di tahun 2021 ini saya dan tim dosen juga itu melakukan pelatihan pembuatan keran air tanpa sentuh untuk mencegah penyebaran virus di masa pandemi. Jadi pengabdian ini dilakukan di Gereja Maguwoharjo di Sleman. Saya bersama tim dosen menyediakan peralatan, komponen, kemudian kita mengumpulkan beberapa pengurus gereja yang ada di Gereja Maguwo untuk melatih membuat keran otomatis. Sampai alat itu jadi, kemudian kita pasang di beberapa titik di gereja sehingga umat yang mau berdoa dia diharapkan nanti cuci tangan tanpa menyentuh kerannya itu. Jadi untuk menghindari kontak fisik. Kemudian karena di masa pandemi ini aktivitas di luar itu masih berkurang ya, dibatasi jaga jarak. Ini juga masih dibatasi ya. Jadi semua kegiatan yang ada di kampus itu juga dilakukan secara penuh secara online. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat pun kadang terbatas juga, kita mengadakan sesuai dengan kondisi lingkungan, kondisi pandemi. Jadi tidak semua menerima tamu ya, menerima tamu atau berkegiatan di tempat yang terbuka. Jadi kita sudah mempersiapkan dari jauh hari, kita sudah dites dalam kondisi sehat semua, kemudian jaga jarak, cuci tangan, itu sangat penting sekali. Kemudian ini ya, dari tahun 2000 berkas-berkas yang ada di hasil dari pengabdian masyarakat tahun 2018 sampai 2021 ini sudah saya upload dalam Sister, dari laporan, kemudian sertifikat, kemudian surat permintaan, surat tugas dari kampus, itu sudah saya upload. Kemudian rencana tahun 2022 ini juga akan mengadakan pengabdian masyarakat di luar, tapi masih bertema dengan pandemi juga. Ini biasanya kita lakukan dengan beberapa tim dosen yang ada di Sanata Dharma. Kemudian pengabdian masyarakat ini ya, jadi ada panduannya sendiri dari pedoman dari LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kita sesuaikan pedomannya dengan yang telah dibuat di universitas. Jadi searah dengan pengabdian ke masyarakat. Jadi sesuai dengan tujuan yang telah dibuat oleh Sanata Dharma. Kemudian rencana juga tahun 2022 kita juga akan mengajukan pengabdian masyarakat yang
outputnya berupa jurnal ya, jurnal pengabdian di Sanata Dharma juga juga ada untuk publikasi jurnal untuk pengabdian masyarakat di sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Pemaparan saya yang mungkin kurang kurang lebih detail, nanti bisa Bapak Ibu lihat berkas-berkas yang saya kirim ke Sister. Semoga sebagai sebagai penilaian untuk Cerdos gelombang 4 ini. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.